Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada produk yang baru rilis, langsung booming, laku keras. Tapi banyak juga produk lain yang bagus, malah sepi peminat. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Pakai formula #booming dari Jaya Setiabudi. Yuk, langsung aja kita bedah. Oke, ini dia nih pertanyaan paling mendasar buat semua pengusaha. Kita punya produk yang oke banget, kualitasnya juara. Kita udah yakin banget ini bakal laku. Tapi kok di pasar malah sepi? Sebaliknya, ada produk yang baru banget muncul, dalam waktu singkat udah bikin tajir melintir. Sebenarnya, apa sih bedanya? Lihat deh perbandingannya. Kiri, produk bagus tapi gagal. Kanan, produk baru tapi suksesnya luar biasa. Ini bukan soal hoki-hokian loh. Ternyata ada polanya. Ada semacam resep rahasia yang ngebedain keduanya. Nah, pola inilah yang jadi kunci. Yuk, kita kupas tuntas. Oke, formula pertama dan ini yang paling krusial, pilih pasar. Ini bukan cuma soal seberapa bagus produk kita, tapi soal di mana kita bertempur. Salah pilih medan perang, ya wassalam. Jadi milih arena yang tepat itu udah setengah jalan menuju kemenangan. Nah, yang wajib dihindari itu namanya bleeding market, pasar yang berdarah-darah. Kenapa? Ya karena di situ isinya udah lautan merah. Semua pemain saling sikut, saling banting harga sampai tipis banget untungnya. Contoh paling gampang, bisnis laundry kiloan. Dulu mungkin oke, tapi sekarang di tiap gang ada kan? Semua orang bisa buka, persaingannya ketat banget. Terus kita harus kemana dong? Jawabannya cari pasar potensial atau pasar tidur. Kalau pasar potensial itu permintaannya udah ada, orang udah butuh, tapi yang jualan masih dikit. Nah, yang lebih keren lagi itu pasar tidur. Di sini orang bahkan belum sadar kalau mereka butuh produk itu. Contoh paling legendaris ya Aqua. Coba bayangin zaman dulu siapa yang mau beli air putih kemasan. Air di mana-mana gratis. Tapi Aqua berhasil membangunkan pasar ini dan jadi raja. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan simpel. Lihat yang paling kiri, itu pasar yang udah ada. Ramenya minta ampun, berdarah-darah. Terus yang tengah, pasar potensial. Mulai sepi kan? Nah, yang paling kanan, pasar tidur, masih kosong melompong. Kunci buat jadi trendsetter itu yang main di dua pasar ini, bukan di pasar yang udah penuh sesak. Oke, pasar udah benar nih milihnya. Sekarang, lanjut ke formula 2 dan 3. Ini soal gimana caranya bikin produk yang bikin nagih, yang ngangenin, dan gimana cara bungkusinnya supaya orang nggak bisa nolak. Coba deh, saya mau tanya. Bayangin kalian lagi di sebuah acara, terus disodorin nampan isi nastar kayak gini. Jujur deh, mata kalian pertama kali ngelirik yang mana, dan tangan kalian bakal otomatis ngambil yang mana. Nah, coba lihat. Rasanya mungkin 11-12 ya, namanya juga nastar, tapi bentuknya beda-beda. Kesan pertamanya itu loh, langsung nentuin pilihan kita. Ada yang kelihatannya lebih mewah, ada yang unik, ada yang bikin ngiler duluan. Inilah yang namanya kekuatan bentuk produk. Oke, lanjut ya. Sekarang, kuehnya sama persis, tapi dibungkus pakai kemasan yang beda-beda. Nah, giliran disuruh beli, kemasan mana yang bakal kalian comot dari rak? Lihat deh opsinya. Ada yang pakai toples biasa, ada yang pakai kotak elegan, ada yang pakai tas cantik. Ini bukti nyata kalau sampul itu bisa mengubah total nilai dan daya tarik di mata pelanggan. Isinya sama loh, tapi gara-gara bungkusnya beda, yang satu bisa dijual lebih mahal dan lebih laku. Omsetnya bisa beda jauh. Jadi, intinya apa? Yaitu tadi, don't judge a book by its cover itu cuma berlaku buat kita sebagai penjual. Jangan pernah berharap pembeli bakal mikir gitu. Buat mereka, cover itu segalanya. Jadi kita butuh dua-duanya, produk ngangenin di dalamnya dan kemasan yang manggil-manggil di luarnya. Formula berikutnya, ini soal sihir. Sihir dari sebuah merek. Gimana caranya cuma dari sebuah nama, orang udah bisa punya persepsi macam-macam dan langsung mutusin mau beli atau enggak. Padahal, produknya aja belum lihat. Coba kita main tebak-tebakan. Kalian lagi di kota orang, rambut udah berantakan, butuh banget ke salon. Nah, di sepanjang jalan ada 5 plang salon nih. Cuma baca namanya doang, kalian bakal masuk ke yang mana? Oke, ini dia pilihannya. Ada salon Gatot, kesannya cowok banget ya. Terus salon Tinch, kayaknya buat ibu-ibu kompleks gitu ya. Lalu ada salon Lisa, oke, ini nama yang cantik, umum, aman lah. Nah, salon Angelina, wah ini kayaknya mahal nih, kesannya premium. Terakhir, salon GSC. Ini singkatan apa? Salon gunting suka-suka. Bingung kan? Tuh, lihat, nama doang udah bisa cerita panjang lebar.
Terus gimana dong cara bikin merek yang nendang? Gampang, ada 6 aturannya. 1. Harus pas sama target pasar. 2. Namanya harus ngasih tahu kelebihannya, kayak oseng mercon. Langsung kebayangkan pedesnya kayak apa. 3 sama 4, jangan pakai singkatan atau angka aneh-aneh, bikin bingung. Kelima, harus unik, beda dari yang lain. Contohnya rawon setan. Dan yang terakhir, paling penting, gampang diucapin dan gampang diingat. Oke, kita udah sampai di formula terakhir. Ini soal gimana caranya produk kita nyampe ke pelanggan. Eits, tapi ini bukan cuma soal kirim-kirim barang ya. Ini justru bisa jadi senjata marketing paling dahsyat. Konsepnya simpel banget. D sama dengan P, distribusi sama dengan promosi. Maksudnya, cari jalur distribusi yang nggak cuma nganterin barang, tapi juga ikut teriak-teriak promosiin produk kita ke pembeli. Ini nih rahasianya kalau mau launching produk dengan budget minim, tapi hasilnya maksimal. Ini model yang paling klasik, yang konvensional. Dari pabrik ke distributor besar, terus ke toko-toko eceran, baru deh nyampe ke kita sebagai konsumen. Model ini emang jangkauannya luas banget. Tapi biayanya juga gede banget. Berat kalau buat pemain baru. Nah, ini channel D sama dengan P yang pinter banget. Franchise atau waralaba. Pernah mikir nggak kenapa merek franchise bisa tiba-tiba ada di mana-mana? Kuncinya, mereka ekspansi pakai modal orang lain. Mitranya yang modalin tempat dan lain-lain. Jadinya, pertumbuhannya bisa cepat banget. Terus, ada juga modal reseller. Nah, ini pilihan yang fleksibel dan pas banget buat banyak UMKM. Produsen bisa bangun pasukan reseller yang bukan cuma jualin, tapi juga aktif promosiin produknya di lingkungan mereka masing-masing. Efektif banget. Dan yang paling seru, kita nggak harus kaku milih satu doang. Kita bisa gabungin. Lihat deh model hibrida ini. Tongji itu pakai jalur konvensional tapi juga buka franchise. Atau zaman sekarang, banyak banget yang gabungin jualan online langsung sambil bangun jaringan reseller. Kuncinya, kreatif aja gabungin beberapa jalur biar dampaknya makin gede. Sebagai penutup, ada kutipan yang ngena banget nih. Inti dari semua formula #booming ini sebenarnya cuma satu, inovasi. Kalau mau bertahan hidup, ya ikutin tren. Tapi kalau mau bikin lompatan finansial, ya kita yang harus menciptakan tren. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, tren baru apa yang bakal kita ciptain?